kabar? Semoga adik-adik dan segenap keluarga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Adik-adik, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita datang beribadah, biarpun secara online, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Kita berdoa adik-adik supaya pandemi cepat berlalu, vaksin cepat ditemukan, sehingga kita bisa bertemu di sekolah minggu. Adik-adik bisa bersekolah juga di seperti biasa di gedung sekolah. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan karena Tuhan sungguh luar biasa. Kita akan menyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Kawan-kawan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas kesehatan, hingga kami bisa mengikuti ibadah online ini. Lord, please guide us so that all of our prayers are pleasing to you. Thank you, Lord. Amen. Jadi kita akan bernyanyi dari PKJ 129. Kau perkasaku lemah. Kita sebagai manusia adalah orang-orang yang lemah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Supaya bisa hati kita tentram, kita harus bagaimana? Kita harus dekat kepada Tuhan. Karena makin kita dekat kepada Tuhan, maka makin kita kuat dan kita bisa tetap semangat untuk berjalan di dalam Tuhan. Jadi kita akan nyanyi sama-sama. Jauhkanku dari celah
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita akan bernyanyi siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan mematuhinya, berpegang mematuhi, maka hidupnya akan bahagia. Adik-adik, kalau kita mau hidup bahagia, kita terus melakukan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan bernyanyi siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam daya makan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus Sebelum kita masuk dalam firman, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk berbakti, untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah ya Bapa, Roh Kudus Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikannya ya Bapa, biarlah hanya kehendak Tuhan yang boleh hamba sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini Kanani akan melanjutkan cerita minggu lalu tentang Sadrak, Mesakh, dan Abednego yang terambil dari kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Seperti adik-adik ketahui, minggu lalu diceritakan bahwa Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu dibawa ke kerajaan Babel untuk menjadi tawanan. Tapi berkat pertolongan Tuhan, Sadrak, Mesakh, dan Abednego akhirnya bisa menjadi kepercayaan raja. Kerajaan Babel, rajanya adalah Nebukadnezar, adalah raja yang tidak menyembah Allah. Pada suatu hari adik-adik, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang sangat besar. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kira-kira kalau 60 hasta itu sekitar 2700 cm. Nah, Raja Nebukadnezar lalu memanggil para penguasa, wakil raja, wakil rakyat, bupati, kepala daerah, bendahara, semua dipanggil oleh raja untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, kepala daerah, bendahara untuk menyaksikan pentabisan patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Lalu seorang bentara berteriak dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan bagimu, hai orang-orang segala bangsa, segala suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dan bunyi-bunyian, maka kamu semua harus sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Barang siapa yang tidak sujud menyembah, maka seketika itu juga dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Nah adik-adik, terdengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi,
rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Bagaimana sikap Sadrak, Mesah, dan Abednego? Nah, adik-adik, ada beberapa orang Kasdim yang datang menghadap kepada raja. Mereka mengatakan kepada raja bahwa Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak sujud menyembah ketika mereka mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, gambus, rebab, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Mereka tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Lalu raja pun marah, dan raja meminta untuk memanggil Sadrak, Mesah, dan Abednego. Berkatalah Nebukadnezar, apakah benar kamu, Sadrak, Mesah, dan Abednego, kamu tidak memuja dewaku dan sujud menyembah kepada patung yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, gambus, rebab, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, dan kamu sujud menyembah. Tetapi jika kamu tidak sujud menyembah, maka kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa mana yang akan membebaskan kamu dari tanganku? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Allah juga sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan Tuanku. Dan seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mendengar itu, Raja Nebukadnezar tentu saja adik-adik sangat marah. Raja Nebukadnezar memerintahkan orang-orang kuat untuk mengikat Sadrak, Mesah, dan Abednego agar dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kerasnya titah raja, dipanaskanlah perapian itu 7 kali dari biasanya. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego setelah diikat, lalu diangkat dan dicampakkan ke dalam perapian itu. Karena panasnya adik-adik, orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego mati terbakar. Lalu bagaimana dengan Sadrak, Mesah, dan Abednego? Wah, Raja Nebukadnezar sangat terkejut adik-adik. Lalu memanggil menterinya. Bukankah 3 orang yang kita ikat dan kita campakkan ke dalam api yang menyala-nyala itu? Betul, Tuanku Raja. Tapi bagaimana mungkin ada 4? Coba lihat, ada 4 yang sedang berjalan-jalan di tengah api yang menyala, dan mereka tidak terbakar. Dan orang keempat rupanya seperti dewa. Lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu dan memanggil Sadrak, Mesah, dan Abednego. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesah, dan Abednego. Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu adik-adik mereka pun keluar. Disaksikan para wakil raja, para menteri, para penguasa, dan mereka terkaget-kaget adik-adik. Wah, Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak terbakar.
Jubahnya masih utuh, bahkan rambutnya pun tidak terbakar. Berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego, yang mengutus malaikatnya untuk membebaskan Sadra, Mesa, dan Abednego." Adik-adik, mari kita bayangkan bagaimana Sadra, Mesa, dan Abednego diperhadapkan kepada dua pilihan: menyembah patung Nebukadnezar atau dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, seringkali kita juga dalam kehidupan kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang pertama, ikut arus. Seringkali kita mengikuti tingkah laku orang-orang di sekitar kita yang keliru, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya nyontek, berlaku kasar, tidak jujur, sering membuli. Kita tahu itu tidak benar. Kita tahu itu tidak boleh kita lakukan. Tapi seringkali kita melakukannya karena terbawa, misalnya karena kita takut. Karena kita juga takut kehilangan teman, sehingga kita melakukan yang tidak baik. Padahal kita tahu itu tidak benar. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Pilihan kedua, berpegang teguh pada iman. Kita selaku orang percaya dan seringkali mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya berani memilih yang benar. Kita harus berani memilih sesuai dengan firman Tuhan. Seperti hari ini kita belajar dari kisah Sadra, Mesah, dan Abednego. Mereka berani menolak untuk tidak menyembah patung buatan Nebukadnezar. Mereka berani menyatakan iman mereka tetap percaya kepada Allah. Begitu juga kita harus berani menyatakan yang benar. Kita harus berani untuk memilih yang baik. Kita harus berani untuk memilih yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berani sebagai anak Tuhan tetap setia kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan kami datang. Kami bersyukur, berterima kasih ketika kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari kisah Sadra, Mesah, dan Abednego. Ya Bapa, tolonglah kami ketika kami dalam kehidupan kami diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Biarlah ketika kami harus memilih, kami boleh memilih yang benar. Kami boleh memilih yang baik. Kami berani untuk memilih yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berani memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami dalam kami memilih apapun itu, dan kami tetap setia untuk memilih yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan nyanyi dari PKJ 125. Dia sanggup. Siapa yang sanggup menyelamatkan kita? Ada enggak? Gak ada. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita di dalam kesusahan, di dalam kesedihan. Yang penting kita harus taat kepadanya. Kita harus setia kepadanya. Dia akan terus menolong kita. Adik-adik, kita mau bernyanyi bersama. Dia sanggup. Dia sanggup menolong segala pergumulan kita. Dia sanggup,
Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka bangku, yang buta dicerikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Sebagai ungkapan syukur kita, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Boleh adik-adik kumpulkan di dalam amplop, atau bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke GKI Gading Indah. Kita akan sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan berdoa adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sekarang kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Terimalah ya Bapa, dan tolong berkati persembahan ini agar dapat berguna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau yang sudah memimpin ibadah kami, sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan. Terima kasih kalau kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan, dapat menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami dapat belajar dari Sadrah, Mesakh, Abednego bahwa mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, sehingga mereka diluputkan dari perapian yang menyala-nyala. Mereka bisa diselamatkan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami juga percaya ketika kami datang kepada Engkau, Tuhan Yesus akan menolong kami di dalam seluruh pergumulan, apapun yang masalah kami, apapun yang kami alami. Kalau kami datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami dan saudara kami. Tuhan juga yang memberkati dan Tuhan yang menolong kami. Di dalam sekolah kami pun secara online, Tuhan yang memberikan kepintaran dan sukacita bagi kami, anak-anakmu, agar anak-anakmu juga dapat mengikuti dengan baik. Dan begitu juga sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah pandemi ini cepat berlalu dan vaksin untuk virus COVID-19 dapat ditemukan, sehingga kami juga dapat bertemu kembali di sekolah minggu seperti biasa, dan begitu juga sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin kami, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, agar kami tetap berjalan di dalam Tuhan, agar kami tetap berserah dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja.
Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami. Layakkah kami menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Minggu depan kita mau ada kebaktian minggu online pakai Zoom adik-adik. Sampai bertemu hari Minggu tanggal 22. Tuhan memberkati.